Halo sahabat kripto, hari ini kita akan mencoba ekskavasi tentang keping-keping sejarah yang terkait dengan marga Pasai yang ada di Tanjung Balai. Apakah ini ada kaitannya dengan kerajaan Samudra Pasai di Aceh atau bagaimana lagi hubungannya dengan pengertian Pasai? Ya, pengertian Pasai itu juga ada dalam bahasa Gayo. Kami akan coba liput tentang hubungan antara Pasai yang ada di Aceh dengan Pasai yang ada di Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Oke, ikuti liputannya. Oke, sahabat kripto, perjalanan kita menuju Desa Sungai Pasir di sekitar daerah Sungai Kepayang. Kita mulai. Kita bergerak dari kota Kisaran. Sekarang kita sudah menuju kota Tanjung Balai ya. Sekarang kita sudah sampai di kota Tanjung Balai. Sebentar lagi kita akan sampai di titik besar Sungai Kepayang. Jadi sahabat kripto, ekskavasi untuk mencari jejak sejarah dari marga Pasai yang ada di Tanjung Balai ini kita lakukan untuk bisa sekedar memberi informasi kepada masyarakat awam kenapa marga Pasai itu ada di daerah Asahan Tanjung Balai. Jadi seperti yang kita ketahui, Pasai atau Pasai itu berasal dari Aceh ya, dari Aceh, karena di daerah Perlak itu ada dahulu di abad ke-12 ada kerajaan yang namanya Samudra Pasai. Jadi Samudra Pasai ini berdiri di sekitar abad ke-12 sampai abad ke-13. Rajanya yang cukup terkenal itu sebelum menjadi kerajaan Islam yang pertama di Nusantara itu bernama Merah Silau, yang kemudian berganti setelah memeluk agama Islam menjadi Malik Kul Saleh atau Malik Al-Saleh, yang sekarang diabadikan menjadi salah satu universitas negeri di provinsi Aceh atau Nangro Darussalam ya. Oke, perjalanan Kripto Kisaran News ke desa Sungai Pasir ini ya, bersama dengan Bapak Irwan Pasai, Nirwan Pasai, dan Bapak Haup Pasai yang mempunyai garis keturunan atau generasi keempat dari marga Pasai yang ada di Asahan. Itu informasi umumnya. Jadi ini didapat langsung dari Bapak Haup Pasai bahwa beliau adalah keturunan keempat. Kenapa kita mengekskavasi langsung ke Sungai Pasir? Karena menurut informasi marga Pasai pertama atau orang yang memiliki marga Pasai pertama itu bermakam atau meninggalkan jejak dalam bentuk sebuah kuburan tua yang dipanggil dengan Alang Pasai ya, Alang Pasai. Makanya kita bergerak ke Sungai Pasir untuk mengekskavasi apakah ada ya jejak sejarah yang ditinggalkan Alang Pasai ini. Karena menurut kabarnya masjid pertama di daerah Sungai Pasir itu didirikan oleh Alang Pasai ya. Nanti kita lihat masjidnya sekarang sudah direnovasi. Nanti kita bisa tahu tahun berapa didirikan. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Mengembangkan Syiar Islam yang menurut pengetahuan kami dari nenek atau onyang-onyang kami, kedatangan mereka ke Asahan ini, ke Tanjung Balai persisnya,
adalah untuk syiar Islam yang konon katanya sampai ke Siak. Nah, ini yang mungkin perlu kita lakukan sebuah napak tilas simpul-simpul sejarah di Asahan ini hingga semakin merekat sebuah kebersamaan antar suku, antar agama untuk kesatuan dalam kebinekaan. Saya pikir itu dulu lah. Oke Bang, ini pertanyaan singkat. Siap. Kira-kira Bang Pase generasi keberapa yang ada di Asahan? Sepengetahuan saya, Onyang Alang Pase atau Ali. Saya kalau dari yang saya ingat itu yang keempat. Generasi keempat ya? Ya, kalau seingat saya terombonya. Nah, di atas kami itu banyak dari tahun 800-an ya. Begitu bayuannya. Yang kami ingat, yang insya Allah kita akan kunjungi makamnya yang ada di Sungai Pasir itu, dari Alang Pase itu kami generasi keempat. Karena anak Alang Pase akan muncul Haji Muhammad Ali Pase, muncul pula lah Haji Haidir Pase, dan alhamdulillah dari buah kasih antara Haidir Pase dan almarhumah Hasna MY muncullah saya, Abdul Khauf Pase. Maka saya katakan saya keturunan keempat. Oke, terima kasih Bang. Pasir itu dulu begitu. Ya, ini Masjid apa namanya? Data Bandar. Data Bandar. Dari dulu memang Data Bandar lah namanya. Tapi Jadi tak pasir dapat. ini itu bukannya sungai pasir. Kalau dulu pasir ini pasir. Mulanya pasirnya jadi pasir. Pasir. Oh. Saya pasir. Pasir. Kalau kita orang Tanjung Balai ya, pasirnya mulanya Pasirnya. jadi pasir ya. Ada kemungkinan itulah makam Alang Pase itu ya. Jadi anak Alang Pase ini siapa dapat? Jadi kalau ini Afrika dulu yang meniti ini, dia minta bawa bangun dulu itu. Ya. Jadi sederhana saya lah kami bawa kan. Kubah ini, kubah. Tidak hilang itu dah. Itu kenapa pakai kain-kain kuning, Pak? Nah, tanda apa kira-kira itu? Kuah suratnya dong belajar. Dah ada apa juga apa gitu. Tidak, setahu saya begini, Bapak mohon maaf saya. Pembungkus. Pembungkus siapa lah ini? Pembungkusan di bawah dia gitu. Enggak, untuk yang meninggal zaman Untuk itu. apa? Apa namanya? Kapan? Kapan mungkin, Pak? Yang itu tak ada. Sesudah dia meninggal tapi ya, Iya, kalau lepas. kelambunya diambil. Iya. Habis lah kelambunya. Habis lah dalam. Tak ada pula lawak Semambolo. Tak ada. Itu pernah dulu ada Khalifah Adilan yang dekat jalan setapak itu. Jemaah kami itu jemaah suluk kan. Mimpilah dia ke beliau ini supaya makamnya jadi dulu. Disampaikan ke bahwa ya. Wah ya, KPLP. Iya. Kenapa ke dia, Bang? Kenapa ke dia? Itu masuk pasir juga. Sama membus. Tapi pasang ibu ini katanya. Itulah kayaknya dari situ tak lagi ditanggapin lagi. Sampailah dibolehin batu bata. Kau yang kembali. Iya, kalau tak bersusun begitu aja lah, disusun kayak menyusun apa, mengkelilingkan batu tu. Setelah itu tak lagi dah. Jadi jumpalah dengan ada orang dari Aceh Tamiang kemarin. Wah, betul-betul nggak terawat ya. Betul sini, ini untuk bahu nampak. Ini
Iya. Kami hari itu kemari bang. Nah, bisa. Iya, kalau angkanya ini itu ke situ. Seperti kok itu ada anak-anak. Parang itu. Iya, Pak. Iya, apa?